Shalom, selamat pagi untuk kita semua, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, di minggu pertama bulan September. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita datang dalam hadiratnya. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi, Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikopnya, Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita mulai ibadah kita angkat pujian Kau Mengenal Hatiku. Hatiku
kepada Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang 1 minggu lamanya hingga hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat anugerah yang Kau berikan. Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Berkati setiap kami agar kami layak untuk menyembah-Mu. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang ada dalam keadaan sakit Engkau pulihkan Tuhan, yang ada dalam keadaan masalah berbeban berat Engkau melepaskan dan mengangkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya ingin menyapa teman-teman kita yang baru bergabung. Shalom buat teman-teman kita. Biarlah kita boleh beribadah pada pagi hari ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan kita, dan mari kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita naikkan puji-pujian kita. Kita angkat pujian yang mengatakan jangan lelah. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Jangan lelah.
masih bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian, tunaikan syukurku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita akan persiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu kita angkat pujian yang mengatakan sentuh hatiku. Tak
yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, kami sungguh bersyukur karena kemurahan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Berkati kami dalam pendengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap kami yang ada di tempat ini maupun teman-teman kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati dan menolong. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di studio, kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-21 ya. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Mana nih yang di studio? Shalom. Shalom. Wah, itu dia. Sudah mendengar suaranya ya, di studio juga kita mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, ada amin? Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu tetap kuat dalam segala kondisi. Bagian firman Tuhan itu menjelaskan pada kita bahwa Yusuf ya, setelah dia tinggal bersama dengan Potifar, ternyata dia difitnah ya. Dia bersama dengan istri dari Potifar tersebut ya, dia difitnah oleh istri Potifar sehingga Potifar mempenjarakan Yusuf ya, sehingga muncullah ayat ke-21 tersebut ketika Yusuf ada di penjara. Saudara-saudaraku, tetap kuat di dalam segala kondisi ya, berarti adalah kita mampu untuk tetap fight ya, tetap berdiri teguh dalam situasi apapun yang kita hadapi hari lepas hari. Saudaraku, kalau melihat ada salah satu menara di negara Tokyo, di Tokyo itu ada sebuah gedung yang namanya Tokyo Skytree ya. Kalau saudara-saudara pernah ke Jepang, sudah pernah ke Jepang belum? Pernah. Ya, ada yang pernah, ada yang belum. Nah, di Jepang itu ada sebuah gedung yang namanya Tokyo Skytree ya. Di sana itu dibangun dengan ketinggian 2080 meter. Nah, saudara-saudaraku harus mengetahui bahwa di Jepang itu dalam kondisi daerah yang penuh dengan bencana alam, atau kita tahu sering terjadi yang namanya gempa bumi. Tetapi mereka sangat percaya diri untuk membangun sebuah gedung yang tinggi ya, untuk gedung yang dapat bertahan dalam segala kondisi yang mereka hadapi, dalam situasi dan dalam segala keadaan buruk, bencana apapun, gedung tersebut dapat terus tegak berdiri. Nah, gedung tersebut ya, dengan ketinggian yang luar biasa ya, meskipun terjadi gempa, meskipun terjadi angin yang kuat, tetapi gedung tertinggi tersebut tidak pernah mengalami kerusakan karena sudah didesain dan dirancang dengan baik agar dalam segala kondisi gedung tersebut tetap kuat, tetap berdiri dan kokoh, sehingga orang di dalamnya juga dapat bekerja dengan rasa aman yang baik ya. Nah, seperti itu juga lah harusnya kehidupan kita. Kita harus membangun kehidupan kita tetap kuat
dalam segala kondisi dan keadaan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita nggak mengetahui apa yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi kita bisa membangun kehidupan kita tetap kuat, sehingga ketika kondisi buruk yang kita alami atau kondisi apapun yang kita hadapi, kita tetap teguh berdiri dan tetap kuat, ya, dan tetap fight dalam segala keadaan. Nah, itulah yang harus kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan Yusuf. Nah, saudara-saudaraku, dari ayat 21 tadi kita melihat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara-saudaraku, kalau ayat yang ke-20 disebutkan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saudaraku, ini kehidupannya sepertinya bertubi-tubi menghadapi masalah. Ya, kehidupannya benar-benar penuh dengan ujian. Baru saja kalau kita dengar 5 minggu lalu ketika Yusuf, ya, dibawa ataupun dijual oleh saudara-saudaranya sehingga ia menjadi budak di Mesir, ya. Kita lihat dia kemudian dipercaya oleh Potifar dan kedudukannya naik menjadi seorang asisten. Tetapi di ayat ke-20 dia mengalami lagi yang namanya ujian. Dia ditangkap, ya, dimasukkan ke dalam penjara, saudaraku. Dari seorang budak yang sudah naik kedudukannya, tetapi tiba-tiba dia mengalami lagi ujian, ditangkap karena diduga bahkan dituduh melakukan percobaan pemerkosaan, ya, dimasukkan ke dalam tahanan. Kalau dilihat kehidupannya baru saja mengalami sebuah peningkatan, tetapi tiba-tiba lagi jatuh, bahkan menjadi seorang tahanan, lebih buruk dari seorang budak karena dia ditahan di dalam penjara. Tidak disebutkan berapa lama, tetapi dia mengalami situasi yang lebih buruk dari keadaan yang sebelumnya, ya. Kalau kita lihat di sana, saudaraku, ya, tetapi Tuhan, ada satu kalimat yang menjadi bagian perenungan kita di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudaraku, harus melihat bahwa meskipun Yusuf mengalami berbagai macam masalah dalam hidupnya, berbagai macam ujian yang gak pernah selesai, tetapi kita melihat bahwa ada teks Alkitab yang dituliskan Tuhan menyertai Yusuf. Saudaraku, itu yang berbeda dari kehidupan banyak orang. Ketika seorang dihadapi dengan masalah, pertanyaannya adalah ketika masalah dan ujian itu datang, apakah Tuhan menyertai orang tersebut? Tentunya penyertaan Tuhan itu berimplikasi atau berhubungan dengan kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kita lihat bahwa kenapa Tuhan bisa menyertai Yusuf? Karena Yusuf dalam segala keadaan sebelumnya tidak pernah melupakan Tuhan, tidak pernah berprasangka buruk dengan Tuhan, dengan kondisi yang dia alami. Meskipun dia menjadi seorang budak, tapi dia tetap maksimal untuk tetap hidup dan mempercayai Tuhan. Meskipun dia dijual dan dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi dia nggak pernah membalas kejahatan saudara-saudaranya. Bahkan dia tetap percaya bahwa mimpi yang pernah diberikan oleh Tuhan itu akan terjadi dan terwujud di dalam kehidupannya. Dia nggak pernah berprasangka buruk bahwa wah, ini Tuhan mengingkari janjinya dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap percaya dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, kalau lihat dari minggu lalu saya sudah membahas bahwa ketika Yusuf berada pada puncak yang tinggi, ya, pada otoritas yang diberikan oleh Potifar, menjadi seorang asisten kepala pengawal raja, memiliki kuasa atas seluruh rumah yang dimiliki Potifar, tetapi dia tidak pernah, ya,
melupakan bahwa hidupnya harus tetap sesuai dengan firman Tuhan. Kekuasaan dan lain sebagainya boleh diberikan kepada kita, ya boleh kita miliki, tetapi ingat itu tidak boleh mengubah ya sikap hidup kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin kita semua merasa bahwa saya bukan orang hebat, saya sekarang pada kondisi hanya sebagai mahasiswa, saya hanya hidup pas-pasan, saya hanya ada pada posisi yang biasa-biasa saja, tidak seperti Yusuf. Benar, kondisi yang kita lihat secara manusia seperti itu. Tetapi ingat, seperti yang kita bahas minggu lalu, Tuhan telah memberikan otoritas yang tinggi dalam hidup kita, mandat yang pasti dimiliki oleh semua orang, yaitu apa? Berkuasa atas segala yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kehidupan kita, bahkan juga segala barang dan lain sebagainya yang diberikan kepada kita harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, harus digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan. Saudara, kalau lihat yang saya mau tekankan bahwa kehidupan orang percaya ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan, belum tentu dia bebas dari yang namanya masalah. Ujian itu pasti akan datang ya. Ujian pasti akan datang. Tetapi masalahnya, apa kita kuat dalam kondisi ketika ujian dan permasalahan itu datang dalam kehidupan kita. Ada masalah yang kita hadapi yang tidak pernah selesai atau belum selesai pada masa ini. Contohnya ya, masalah keluarga, masalah ekonomi yang mungkin berkepanjangan dan lain sebagainya. Tetapi ada masalah yang dapat selesai dengan instan ya. Dan setiap permasalahan yang kita hadapi akan selalu menjadi bagian hidup kita karena kita masih hidup di dalam dunia ya. Karena kita masih ada dan hidup di dalam dunia, ujian dan masalah itu akan selalu hadir dalam hidup kita, dan kita harus kuat untuk menghadapinya. Amin. Saudaraku mungkin gak pernah nge-gym, tapi ada teman kami di gereja yang suka, bukan nge-gym tapi suka pukul samsak, saudara. Untuk apa? Untuk melatih kekuatan ototnya. Gak tahu dia mau mukul siapa, tapi dia melatih kekuatan tubuhnya agar dia tetap apa? Tetap sehat, saudaraku. Ada juga yang nge-gym mungkin yang angkat barbel, angkat besi tiap hari, angkat beban, saudara. Beban besi mungkin bisa diangkat, tapi beban hidup, saudaraku, gak semua, meskipun ototnya besar, belum tentu dapat menghadapi beban kehidupan. Contohnya aja ya, ketika orang yang berotot putus cinta, tetap aja ada air matanya, saudara. Karena apa? Karena yang namanya beban kehidupan itu nggak bisa dihadapi dengan otot, saudaraku. Tapi beban kehidupan itu harus dihadapi dengan kekuatan iman, dengan kepercayaan kepada Tuhan. Kita nggak bisa menghadapi semuanya dengan kekuatan kita. Contohnya Yusuf, kalau kita lihat, wah hidupnya itu luar biasa hancur, bahkan gak punya masa depan. Ya, bahkan ayat yang pada hari ini dia menjadi seorang tahanan. Ya, kalau dilihat maka wah sudah gak ada masa depan. Orang yang ada di penjara tentu dicap buruk. Dia gak bisa minta pertolongan dengan orang lain. Karena apa? Karena dia orang asing. Dia dari negara Ibrani datang ke Mesir. Tidak ada orang yang bisa menolong dia, karena di sana orang asing, gak ada keluarga, gak ada sanak saudara. Hanya Potifar yang dulu menjadi tuannya memasukkan dia dalam penjara. Siapa lagi yang bisa menolong dia, saudaraku? Ya, tidak ada yang bisa menolong dia secara manusia. Tetapi ingat, ketika seorang mengandalkan Tuhan, meskipun harapan di sekeliling kita itu gak ada, ya, kita lihat sudah gak ada yang bisa memberikan pertolongan. Saudara, keluarga sudah gak ada. Orang yang kita kenal juga gak ada. Tetapi ada Tuhan di sana, ayat 21, menyertai Yusuf. Saudaraku, harus memiliki iman yang didasarkan percaya kepada Tuhan, bukan
percaya kepada manusia, saudaraku. Karena itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Maka ketika Tuhan menyertai Yusuf, lalu di sana dikatakan membuat Yusuf kesayangan. Artinya apa, saudaraku? Disenangi, ya, disukai oleh siapa, saudaraku? Kepala penjara, saudaraku. Ini adalah seorang pemimpin di penjara, sangat senang dengan Yusuf. Gak dikasih tahu apa yang membuatnya senang, tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang menggerakkan hati seseorang sehingga orang itu dapat menyenangi kita, bahkan juga merasa terberkati oleh kehadiran kita ketika bertemu dengan mereka. Saudaraku, ini adalah orang yang baru. Kepala penjara adalah orang yang tidak mengenal secara baik tentang Yusuf, selain dia mengetahui bahwa Yusuf mencoba memperkosa istri dari kepala pengawal raja. Hanya itu mungkin sekilas. Bahkan dia tahu ini orang asing. Tetapi bagaimana saudaraku bisa melihat dalam kalimat itu Tuhan bekerja luar biasa. Apa yang gak pernah dipikirkan, maka Tuhan membuat orang di sekelilingnya untuk mengasihi Yusuf. Artinya apa? Orang benar memang coba dijatuhkan oleh orang fasik, tetapi tangan Tuhan selalu menopang kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Pandemi corona boleh menghancurkan semua kondisi dan tatanan ekonomi, bahkan segala pemikiran orang terasa susah. Tetapi bagi orang benar, ya, tangan Tuhan selalu memelihara. Amin. Saudaraku, seperti itulah yang terjadi. Saya sendiri, saudara, kalau dilihat corona luar biasa menghancurkan kehidupan ekonomi. Usaha kami hampir hancur, saudaraku, termasuk penyewaan kebaya. Tidak ada orang wisuda secara offline, semuanya online. Kami nggak dapat pendapatan. Pekerjaan saya sebagai seorang guru, gaji kami juga dipotong 50% dari gaji kami yang sebelumnya. Saya punya 2 anak, saya punya seorang istri. Lalu kami punya banyak pembayaran tiap bulan yang harus kami keluarkan. Lalu kami harus hidup bagaimana? Karena kondisi yang luar biasa menghancurkan. Tetapi saya tetap berdoa beserta dengan istri. 3 bulan dari bulan Maret tersebut, ya, kita harus dirumahkan. Kita tahu nggak boleh kemana-mana. Tetapi saudara tahu bahwa Tuhan mengirimkan pemeliharaan yang luar biasa, saudaraku. Ya, banyak orang yang kita nggak kenal, ya, melakukan pembelian dan transaksi yang luar biasa, sehingga memelihara tetap kehidupan kami sampai dengan hari ini. Secara manusia saya bilang saya nggak punya uang, saya nggak mampu terpelihara dan lain sebagainya. Tetapi apa yang nggak pernah dipikirkan, apa yang kita takutkan secara manusia ternyata tidak terjadi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Apapun yang kita hadapi sekarang, saudaraku, tidak boleh membuat kita berprasangka buruk pada Tuhan ataupun merasa bahwa Tuhan nggak ada. Nggak boleh, saudara. Karena apa? Seperti Yusuf, ya, dia tidak pernah sekalipun dia berprasangka buruk pada Tuhan, bahkan mengabaikan apa yang Tuhan firmankan. Tetapi dia menolak dosa tersebut yang kita pelajari minggu lalu, ya, meskipun konsekuensinya dia harus dipenjara. Tetapi tidak ada jalan buntu ketika seorang mengikuti Tuhan. Amin. Sama seperti Musa, ya, dengan bangsa Israel yang sering diulang-ulang, jalan buntu mereka hadapi secara manusia karena ada laut yang terbentang di hadapan mereka. Di belakang ada pasukan dari Mesir yang hendak membunuh mereka. Tetapi Tuhan membuka jalan yang bagi orang itu bukan jalan, tidak bisa dilewati, tetapi Tuhan membuka jalan dan sehingga mereka dapat berjalan di jalan iman dan kebenaran. Ingat, jalan itu hanya bisa dilalui oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika bangsa Mesir ingin melewati jalan yang sama, mereka tidak diperkenankan oleh Tuhan. Saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu menyertai, bahkan Tuhan selalu memelihara kehidupan orang yang bersandar dan mengasihi Tuhan.
Saudaraku, di situ dikatakan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara. Ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Saudara, kalau baca ini mungkin saudara aneh, saudara. Masa seorang tahanan diangkat untuk mengawasi tahanan yang lain, saudaraku. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya, saudaraku. Wah, luar biasa. Nggak masuk di akal orang yang dimasukkan penjara lalu menjadi seorang pemimpin di dalam penjara. Tetapi itulah rencana Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Kalau lihat, Tuhan nggak mau Yusuf hanya menjadi seorang penguasa di rumah Potifar, bukan hanya menjadi seorang kepercayaan di dalam penjara, tetapi Tuhan mau dia menjadi seorang yang lebih dari itu, dipersiapkan sehingga dia menguasai negara Mesir, saudara. Ya, kalau lihat dia menguasai. Kalau saudara lihat jalan ceritanya di ayat 40 sampai 41, maka saudara akan melihat bahwa Yusuf dengan singkatnya, ya, dalam beberapa tahun, meskipun kita akan bahas minggu depan berapa tahun yang dia harus lewati, kemudian dia diangkat oleh raja untuk menjadi kepercayaan orang nomor 2 di Mesir. Saudaraku bisa lihat, mungkin Potifar pada saat itu merasa, wah, dulu dia sebagai budak saya masukkan penjara, sekarang dia menjadi atasan saya. Dulu dia menjadi pengurus penjara, sekarang dia menjadi lebih dari atas segala sesuatu orang yang berbuat buruk kepada dia. Saudaraku, ingatlah, orang boleh berbuat buruk kepada kita pada hari ini, tetapi Tuhan akan mengangkat orang-orang yang percaya di atas orang-orang fasik, di atas orang-orang jahat, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang benar. Amin. Amin, saudaraku. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat. Ya, kondisi apapun yang kita alami, kita harus tetap kuat. Iman kita harus tetap teguh kepada Tuhan. Kondisi apapun gak boleh mengubah semangat kita di dalam melayani, bahkan di dalam mengasihi Tuhan. Amin. Yusuf mengatakan boleh orang merancangkan perbuatan-perbuatan jahat ke dalam dirinya, tetapi Tuhan selalu merencanakan perbuatan yang baik di dalam kehidupan dirinya. Demikian juga Tuhan merancangkan perbuatan yang baik dalam hidup kita. Tuhan gak pernah ingin kita tertimpa musibah dan lain sebagainya. Tuhan menginginkan kehidupan kita kuat dalam segala kondisi, dan Tuhan ingin kita teguh berdiri dalam setiap keadaan kita. Tuhan memberkati kita di dalam pelayanan firman pada siang hari ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari ini, tetap maksimal. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, baik sebagai seorang mahasiswa, baik sebagai seorang pekerja, dimanapun saudara dipercayakan, kerjakan itu dengan maksimal. Ya, Kolose 3:23 berkata apa? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudaraku, itulah yang dilakukan Yusuf. Dia tidak melakukan karena tuannya Potifar. Dia tidak melakukan bukan karena kepala penjara itu adalah orang yang tinggi di penjara, tetapi dia melakukan semuanya karena Tuhan ada bersama dengan dia. Dan dia tidak ingin menjelekkan nama Tuhan, bahkan memperburuk nama Tuhan di negara asing. Saudaraku, kita ada di perantauan ketika kita ada di Jogja, dan mungkin kita ada di kota lain, tetapi jangan pernah mempermalukan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Mari jadikan berkat kehidupan kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Seperti Yusuf yang menjadi berkat satu-satunya orang percaya yang ada di Mesir, sehingga negara itu diberkati dan tidak mengalami kelaparan. Karena ada orang benar yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa.
Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk pelayanan firman pada siang hari ini. Berkati setiap kami di dalam pendengaran akan firman, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, tetap setia, tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun mata manusia kami melihat kondisi begitu buruk, tidak ada jalan, tidak ada harapan bagi manusia, tetapi hati kami tidak pernah putus dan pantang menyerah, karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kami. Tuhan dapat mengerjakan segala sesuatu yang bagi kami itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati setiap kami dalam pergumulan-pergumulan yang kami alami hari lepas hari ini, dan apapun yang kami hadapi hari lepas hari, Tuhan kuatkan kami untuk menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudaraku, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya akan mengembalikan kepada worship leader. Amin untuk firman Tuhan yang merasa diberkati. Lambaikan tangannya hari ini. Teman-teman yang di sini berkati, amin. Amin. Haleluya. Kita akan untuk ibadah kita dalam doa. Namun sebelum itu, mari kita naikkan pujian yang mengatakan kami memuji kebesaran-Mu. Jika besar
kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Yesus Kristus, dan juga penyertaan serta limpahan rahmat dan tuntunan dari Allah kita Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Amin. Oke, selamat hari Minggu dari kami semua yang ada di studio. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.